Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Oke, pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, mungkin kita semua di saat ini bisa menarik napas lega karena memang kemudian pelaku pembuatan video aliran sesat yang ternyata merupakan settingan ataupun merupakan rekaan belaka ya, yang mana sutradaranya saat ini sudah ditangkap, yaitu Samsudin Djandab. Nah, ini Samsudin Djandab saat ini sudah ditahan dan kasusnya sudah bergulir. Saat ini kasusnya sudah bergulir dan ditangani oleh pihak yang berwajib, yaitu Kepolisian Polda Jawa Timur. Kita sangat mengapresiasi sekali, berterima kasih kepada pihak yang berwajib yang kemudian merespon cepat ya keresahan masyarakat atas beredarnya video aliran sesat yang kemudian di situ melecehkan simbol-simbol agama. Gimana kan melecehkan simbol-simbol agama? Di situ ada kemudian beberapa lelaki yang kemudian berpakaian identik dengan seorang muslim dan beberapa wanita yang menggunakan berbusana yang identik dengan seorang muslimah. Kemudian mereka melakukan tindakan nggak senonoh. Laki-lakinya berusaha meraba-raba yang wanita, dan juga ada seorang lelaki tua gitu kan, yang na'udzubillah min dzalik mendakwahkan bahwasanya tukar menukar istri itu sah, kalau sampai punya anak itu kemudian itu sah, dan mereka pelakunya akan dijamin masuk surga gitu kan. Yang nyata ternyata orang-orang ini memang krunya Samsudin ya, Samsudin Djandab menjadi sutradaranya. Yang kemudian ketika diinterogasi oleh pihak yang berwajib, Samsudin Djandab ini menyatakan bahwasanya itu adalah video settingan hiburan belaka yang digunakan hanya untuk kepentingan pribadi si Samsudin Djandab. Gimana gitu kan, untuk menambah subscriber gitu kan, mencari penghasilan di situ. Nauzubillah min dzalik. Dia berkilah katanya itu sebagai untuk edukasi itu edukasi apa seperti itu kan. Kalau edukasi ya ceramah saja gitu kan, dakwah saja, ataupun melakukan kajian Islam. Ini kan membawa agama Islam gitu kan, simbol-simbol agama dilecehkan. Di bagian mana kemudian ada edukasinya? Tampaknya ini memang cara Samsudin berusaha berkelit ya teman-teman, tapi memang nggak mungkin lah gitu kan bisa berkelit, karena pihak kepolisian juga memang betul-betul ini udah anggap serius ini kan, karena memang Samsudin Djandab tadi kemudian ditahan dan saat ini sudah dijadikan tersangka ya. Tersangka pasalnya kasus ITE, dan nggak menutup kemungkinan pihak kepolisian juga saat ini sudah mendatangkan beberapa ahli yang memang kemudian akan dimintai pendapat akan adanya kemungkinan ya pasal penistaan agama. Artinya nih serius ya, pasalnya berlapis gitu kan. Dan Samsudin Djandab sendiri tampaknya memang gak bisa dipercaya gitu kan, memang sepertinya menyembunyikan sesuatu. Kenapa? Karena memang ketika pertama kali diinterogasi oleh pihak yang berwajib, oleh di Polres Blitar ya kan, memang sepertinya dia akan memberikan keterangan bahwasanya tempat kejadiannya di Bogor ya, di Jawa Barat. Tapi ternyata kan memang kesininya ketika beberapa media massa kemudian meliput, melakukan pencarian, ternyata tempatnya ya diketahui bahwasanya itu di Dusun Jatilengger, di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan pemilik rumahnya juga sekarang sudah ketahuan gitu kan, Pak Lahuri namanya. Yang nama Pak Lahuri ini anaknya bekerja menjadi sopirnya si Samsudin Djandab ini kan. Tapi mereka nggak mengetahui kan apa konten yang dibikin, karena memang katanya dikasih uang 200.000 sekedar untuk bikin kopi, belikan makanan untuk kebutuhannya krunya si Samsudin. Dan sangat clear, sangat jelas sekali gitu kan.
keterangan dari Pak Lauri bahwasanya Samsudin Jandab ini sebagai membuat video ini berserta krunya ini selama 3 hari, dan mereka membuatnya itu setiap jam 10 ke atas. Artinya memang ini sepertinya memang dibikin secara rahasia ya. Jelas sekali di sini ya teman-teman, ini ada kru komplotannya tersusun rapi gitu kan. Memang korbannya banyak ya, saya bilang, karena memang pengikutnya banyak gitu kan. Pengikutnya sampai sekarang juga banyak yang percaya bahwasanya itulah video asli. Banyak juga orang-orang yang memang sepertinya setipe kan dengan Samsudin ini juga memanas-manasi, berikan komentar di media sosial bahwasanya itu video-video asli. Gimana video asli ya, supaya ini akal pikirannya jalan gitu kan. Karena memang ini orang-orang yang memang kemudian kan selalu bikin konten-konten gitu kan, modalnya kesaktian, apalagi tuh orang mental-mental gitu kan. Ini udah era zamannya digital gitu kan, tapi nggak tahulah memang kemudian masyarakat di tempat kita masih betul-betul senang melihat hal-hal yang seperti itu, yang kemudian ujung-ujungnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang bisa menarik penjaga segala macam ini kan, yang kemudian mereka kan mendapatkan pengikut yang banyak, terus biasanya berkaitannya dengan apa ya, jualan benda gaib lah gitu kan, terus pengobatan segala macam, yang intinya sebetulnya kan memang sah-sah saja sih sebetulnya kalau mereka mau melakukan itu, selama mereka kemudian jangan kemudian selalu membawa-bawa agama di situ kan, berbungkus agama seperti yang dilakukan oleh si Samsudin ini kan. Ini melecehkan agama. Siapa lagi yang kemudian akan memuliakan agama, keyakinan kita kecuali kita sendiri penganutnya. Ini sangat ironis sekali ya gitu kan. Kemudian Samsudin Jandab ini kan sebetulnya orang muslim, tapi kemudian dia melecehkan ya, dan kita nggak tahu orientasinya apa, tujuannya apa. Tentunya sekarang juga pastinya akan sedang didalami oleh pihak yang berwajib, polisian. Sekali lagi kita sebagai masyarakat gitu kan, khususnya umat Islam, berterima kasih sekali atas dan betul mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh pihak yang berwajib terhadap penangkapan Gus Samsudin ini. Tentunya ini memang dibutuhkan efek jera ya. Kalau kemudian memang pasal-pasal yang diturunkan ini kemudian bisa menimbulkan efek jera pada pelakunya, karena memang tampaknya kan memang anunya banyak ya gitu kan, krunya ini banyak, dan sepertinya juga kecanduan melakukan hal-hal yang seperti itu. Selama kalau kemudian mereka anggap itu aman-aman saja, kita soalnya kan lihat video-videonya selalu yang di situ kan dikaitkan, dibungkus dengan, diorientasikan dengan kelompok-kelompok orang-orang muslim tertentu, Islam tertentu. Sebenarnya kita juga nggak ngerti nih kelompoknya yang mana sih itu gitu kan, yang dilabeli sama Samsudin dan orang-orang itu, orang kelompok yang mana gitu, yang dikatakan Wahabi. Nggak ada yang tahu kan orangnya yang mana, kelompoknya yang mana, lokasinya di mana. Tapi yang jelas dia menggunakan aktor-aktornya itu adalah simbol-simbol muslim. Ini menjelekkan ya sebenarnya ya, betul-betul luar biasa. Nih orang-orang yang mungkin disebut doboler ya, saya nggak ngerti doboler itu apa, tapi sebagian orang di media sosial menyatakan orang-orang seperti itu doboler. Gimana gitu kan, videonya selalu itu aja kan, orang yang berpakaian identik dengan muslim, pakai sorban, baju putih-putih, baju gamis, yang berusaha meneror Samsudin gitu kan, mengintimidasi Samsudin gitu kan, kemudian dikalahkan oleh Samsudin gitu kan dengan kehebatannya. Ini ternyata lah propaganda, doktrinasi yang memang kemudian menyesatkan, karena memang itu kawan-kawannya sendiri semua ternyata kan, itu sobatnya sendiri semua. Saya juga udah berpikir seperti itu, dan sekarang pecahlah, terbongkarlah semuanya. Sepandai-pandai melompat tupai airnya terjatuh juga, sepandai-pandai tupai melompat airnya terjatuh juga. Dan ini hasil memang rekayasa seperti ini yang kemudian melecehkan simbol-simbol agama. Alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan semuanya kan. Dibukakan sebenarnya kebohongan-kebohongan gitu kan. Dan insya Allah ya teman-teman, kita semua berharap, kita semua berdoa berharap agar pelaku-pelakunya ini nggak cuma kemudian Samsudin, kru-krunya juga yang melakukan itu juga mendapatkan efek jerah.
Karena memang ketika keterangannya Bapak Lauri itu memang sekitar 10 orang gitu kan. Untuk saat ini memang pihak yang berwajib, pihak kepolisian baru 3 orang ya sepertinya. Dan ini memang peringatan ya buat para kru-krunya para doboler. Lihatlah sekarang kan, ironis sekali yang dapat uang besar ini kan yang mendapatkan adsense nih Samsudin gitu kan. Kena ini kan kameramennya sama yang orang upload di YouTube kan. Kena pasal itu kan, pasalnya insya Allah pasalnya akan berlapis karena memang ini prosesnya lagi jalan. Dan untuk kalian untuk kemudian bisa berkelit lolos pastinya juga akan mustahil, susah gitu kan. Kenapa sekarang media sosial, stasiun televisi sekelas MUI, kemudian kelas anggota DPR RI semua menyoroti kasus ini ya. Artinya siap-siap aja kalian mendapatkan pasal berlapis gitu kan. Dan semua orang ini mengutuk ya tindakan-tindakan kalian ini kan. Nauzubillah min zalik gitu kan. Artinya kalian juga kemudian mendapatkan hukuman di dunia insya Allah. Dan pastinya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di surat Ar-Hud ayat 10 ya. Ancamannya buat orang-orang yang sering bikin kebohongan, menfitnah. Bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati falahum azabu jahannam walahum azabul harik. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa la yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul harik. Barang siapa melakukan fitnah terhadap seorang laki-laki beriman ataupun kemudian wanita yang beriman, summa la yatubu, kemudian orang tersebut tidak bertobat, falahum azabul jahannam, untuk orang tersebut akan merasakan azabnya neraka jahanam, walahum azabul harik, dan untuk orang tersebut akan merasakan azab yang membakar. Ya, boleh saja kalian menganggap ini sepele gitu kan. Kalau saya sendiri, saya berusaha untuk mengimani firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak nganggap sepele gitu kan. Boleh saja kalian nggak takut, boleh saja kalian nggak sepele, tapi percayalah kita, ada batas usia kita. Usia kita itu antara 60-70 tahun, dan ada masanya kita dalam keyakinan kita bahwasanya kita akan mempertanggungjawabkan segala perkataan, perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalian semua saat ini juga sudah mendapatkan, insya Allah mendapatkan hukuman yang setimpal di dunia. Di akhirat pun kalau kalian nggak bertobat akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan kemudian sebagai orang yang fanatik. Ini adalah salah satu nukilan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim gitu kan. Yang jelas semoga semua ini menjadikan pembelajaran untuk kita semua agar jangan kemudian menggunakan simbol-simbol agama yang untuk dilecehkan, untuk dijadikan senda gurau, dijadikan permainan gitu kan. Dan hanya nauzubillah min zalik untuk kepentingan pribadi. Dijadikannya untuk kemudian mencari pengikut, mencari subscriber. Tentunya mau cari cuan ini kan. Dan yang lebih parah lagi, saya kasihan prihatin sama fans ya, pengikutnya yang mengagung-agungkan kemudian si Samsudin Jandab ini. Gimana gitu kan? Ini pelakunya udah mengakui, yang digunakan tempatnya udah mengakui gitu, tempatnya juga udah jelas kan ditunjukkan gitu kan. Ini masih kemudian sepertinya sebagian dari mereka percaya itu video asli dari mana gitu kan. Kalau berani nongol gitu kan, nyatakan kalau berani, dibantu itu junjungannya kalau memang betul-betul itu video asli. Jangan cuman ngoceh di media sosial. Akhir kata memang sekali lagi teman-teman, kita semua wajib, saya pikir wajib mengapresiasi respon cepat, tindakan cepat dari pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya gitu kan. Dan semoga orang-orang di luar sana yang mirip pekerjaannya mirip Samsudin ini kemudian jerah gitu kan. Jangan lihat ya yang aktornya Samsudin, krunya sekedar upload video, kemudian mengedit videonya segala macam.
kameramennya kena sama. Hati-hati ya teman-teman. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga ini semua menjadi hikmah, menjadi pembelajaran untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.